Kalau dari kacamata gua, Heeh. sebenarnya ketika ini bilang new normal, Oke. sebenarnya new normal ini adalah keadaan yang normal buat gua. Buat gua nih new normal ini adalah sesuatu yang normal. Justru sebelum COVID kita yang nggak normal. Oke, halo. Welcome di Ferry Reviandi YouTube channel. Kita sudah kedatangan Bro Robin Permana. Halo. Ya, teman-teman, Bro Robin Permana ini adalah seorang financial expert. Ya, jadi pas dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Ya, khususnya di era new normal. New normal. Ya, oke. Sehat ya, Bro? Sehat, Bro. Ngapain aja kesibukan selama ini? Selama ini ya. Ya. Jadi gue ini selama ini nih udah kayak orang apa ya? Gue terisolasi dari dunia luar, Bro. COVID itu kan tanggal 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret itu kan dipublikasikan kan ya, orang pertama Yang di pertama. Indonesia yang kena COVID ya. Nah itu dari tanggal 3 Maret itu gue udah isolasi di rumah. Oh, nggak pernah keluar? Gak pernah keluar sampai saat ini. Baru sekarang lu Baru kesini? iya, lu undang gue dateng. Tuh, gitu kan. Lu undang gue dateng gitu. Kalau lu Oke. gak undang gue gak dateng, Bro. Ya, kalau duitnya udah banyak sih nggak perlu ngapa-ngapain juga nggak apa-apa ya, di rumah aja ya. Kalau kita kan masih ngejar uang receh soalnya. Wah, Bro Ferry bisa aja. Tapi by the way ya, Bro. Ya. Saat ini kan bisa dibilang kita memang lagi resesi ya. Betul. Baru hari ini kalau nggak salah tadi gue baca di berita itu Singapura ya, Ya. itu terkontraksi 42%. Yes. Ya. Itu asli gede banget sih. Ya. Lu setuju ya? Sekarang ini kita sudah resesi. Setuju. Bahkan sebelum COVID itu terjadi, ya, Ha-ha. gue nih dengan komunitas gue ya tentunya ya. Ya. Jadi gue ada prediksi ini bakal resesi gitu. Oke. Ya bahkan gue udah bisa prediksi. Waktu itu gue prediksi bahwa ini bisa lebih gede daripada Great Depression yang 1930 something itu loh. Ya kan? ya. Karena Orang-orang memang bilang kayaknya bakal lebih gede dari itu Yes sih. gitu. Kenapa? Karena begitu kan ini kan semua kan bermuasal kan dari Wuhan di Cina tuh. Yeah. Dari Wuhan di Cina kan kita udah dengar kabarnya kan dari bulan November Desember deh sekitar gitu kan. Nah, terus akhirnya udah mulai kena nih di kawasan Asia Tenggara nih. Yeah. Singapura kena, Malaysia, Indo masih adem ayam aja Indo Iya, waktu itu. masih santai. Masih santai gitu kan. Tapi kan kita pikir logika aja dong, maksudnya Thailand udah kena, Malaysia udah kena, Singapura udah kena, Australia udah kena, masa Indo di tengah-tengah kagak kena gitu kan? It's a matter of time aja ya. Yes gitu. Dan ini kan jadi pengalaman pertama buat seluruh dunia loh, Bro. Ya, Pengalaman ya. pertama buat seluruh dunia. I mean obatnya nggak ada, antivirus yang nggak ada, ya kan? Kok antivirus? Vaksin. Nah, vaksin itu sendiri kan proseduralnya kan lama. Oke. Ya mereka mesti ngetes, mereka mesti di approve lagi, mesti dites lagi, ya kan? Jadi mereka nggak punya alternatif lain selain ya lockdown atau PSBB. Ya. Oke. Maka keadaan ekonomi pasti kan berhenti, stop gitu loh. Ya. Ya kan? Dan sampai kapan ini kita belum tahu ya. Gak ada yang tahu, Bro. Kayaknya gak ada yang tahu deh. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Tapi menurut gua lama ini. Lama. Menurut gua lama. Minimum sampai akhir tahun depan lah ya. Bener nggak sih? Prediksi gue itu maybe bisa 2-3 tahun or even 4 tahun. Tapi mungkin di dalam fase tersebut ada fase-fasenya. Ya, Jadi ya. mungkin getting better sedikit, nanti getting better sedikit ya. Oke. Tapi tetap ya gua ngelihat 3-4 tahun lah. Oke, I see. Ya Kayak sekarang contoh misalnya. Sekarang PSBB kan udah mulai dibuka ya. Jadi mereka bilangnya ada yang bilang PSBB transisi lah, apapun itulah ya intinya. Nah, kan nggak semua industri dibuka, Bro. Oke. Ya kan, ada beberapa industri yang memang masih belum boleh dibuka. Ya, kayak misalnya istri gua kebetulan di bidang pendidikan, dia kepala sekolah di dua sekolah dari international school, belum boleh buka sekarang. Ya. Ya kan, Masih online tuh ya. masih online. Ya. Ya, jadi ngecek sama dan itu peraturannya dari menterinya sendiri itu kan gak ada yang pasti, Bro, sekarang berubah-ubah terus gitu loh, ya kan. Tapi kalau gua nggak salah tebak ini mereka mungkin memutuskannya tuh dia ngelihat nih
mereka sadar bahwa nggak mungkin tutup terus, karena kalau tutup terus kan ekonomi kan hancur loh. Ya. Ya. Tapi ketika dia mau buka, dia lihat korelasinya. Apakah dibuka ekonominya berkontribusi kepada negara, tapi resikonya juga kalau bisa rendah. Ya. Gitu Oke. kan. Nah, sekolah itu termasuk yang nggak dalam waktu cepat bisa bikin uang muter di dalam satu negara gitu. Nggak dalam waktu cepat gitu. Oke. Tapi resikonya gede. Iya betul. Makanya Gitu. masih depending. Yes, gitu. Masih di hold ya. Nah, berkenaan nih ya dengan perekonomian. Ya. Karena tadi lu bilang ini kan adalah sebuah dilema kan. Ya. Antara mau ekonominya selamat atau mau kesehatannya. Ya, betul. Kan gitu ya. Pemerintah pun juga gua rasa bingung juga. Bener kan? Betul. Kalau pemerintah aja bingung, Indonesia juga bingung, dunia juga bingung ya saat ini ya. Kita sebagai pribadi ini kan juga bingung juga bro. Yes, betul. Terutama dari sisi finance kita ya, keuangan kita nih. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang ya adalah bagaimana strategi kita ya dari individu atau kelompok yang paling kecil mengelola ini di dalam situasi seperti ini di era new normal nih. Ada strategi khususnya nggak untuk kita pribadi? Ada ya, sebenarnya kalau di bidang keuangan itu yang paling penting itu kita mesti punya fondasi sama fundamental yang kuat sih. Oke. Jadi maksudnya tabungan yang banyak gitu? Ya itu salah satunya. Nggak. Jadi intinya begini bro, kalau dari kacamata gua, sebenarnya ketika ini bilang new normal, sebenarnya new normal ini adalah keadaan yang normal buat gua. Buat gua nih new normal ini adalah sesuatu yang normal. Justru sebelum COVID kita yang nggak normal. Contoh ya. Zaman dulu gua kecil, kalau minum kopi bro, satu saset itu cuma 4.000 bro, 3.000 4.000 gitu, 2.000 lah kalau zamannya kita ya dulu ya. Mana pernah sih kepikiran kita kalau ke Starbucks minum kopi sampai 70.000 bro? Iya. Ya kan? Iya. Jadi buat gue itu jadi sesuatu yang nggak normal. Ya, nah begitu adanya COVID kita dipaksa lagi untuk balik jadi normal. Ya. Jadi sebenarnya ini erat hubungannya dengan pengaturan keuangan juga. Ya. Sebelum COVID ini sebenarnya masyarakat, ya ini karena kita konteksnya di Indonesia, gue ngomongnya masyarakat Indonesia ya. Itu banyak terdistorsi dengan teknologi, dengan kemudahan-kemudahan. Ya contohnya, kita nggak usah sebut merek ya, tapi sekarang mau belanja online gampang banget lah intinya. Ya bahkan kalau mau pesan makanan, zaman gue nih kalau mau pesan makanan bro, kalau mau beli take away mesti keluar bro, kalau nggak telepon. Ya, telepon delivery. Iya, gitu dia delivery. Kalau dia ada fasilitas delivery. Kalau nggak ada, kita yang jemput. Ya, kalau sekarang kan tinggal pakai Gojek. Iya benar. Iya, benar. Jadi dengan segala macam kemudahannya tersebut, akibatnya generasi sekarang nih lebih konsumtif jadinya. Lebih Sebelum konsumtif. COVID itu lebih konsumtif. Memang sudah konsumtif ya. Yes. Ya, dan mereka sangat konsumtif ya. Dalam arti gue pernah survei itu nggak mengherankan untuk generation milenial pada umumnya. Itu ketika mereka mendapatkan income per bulan, itu 80%-nya habis buat konsumtif. Bahkan bisa semua gitu loh. So, it means makanya mereka saat ini ketika terjadi musibah seperti ini, mereka nggak punya tabungan gitu jadinya. Betul. Banyak sekali orang yang nggak punya tabungan. Dan itu mereka semua hanya mengandalkan dari aktif income aja selama ini gitu ya. Mereka mengandalkan dari aktif income ya. Ya memang kita mesti ngakuin bahwa kejadian COVID ini kan kejadian yang luar biasa ya. Dalam arti ya mungkin nggak ada orang yang pernah nyangka sampai 85% of the business suddenly close gitu loh. Sampai benar-benar kagak muter gitu kan. Even ini kan jauh lebih parah daripada krisis 98. Krisis 98 itu terjadi gejolak politik tapi bisnis masih jalan gitu loh. Ya kalau ini benar-benar ya buka aja nggak boleh gitu kan. Jadi efeknya pasti kan lebih gede gitu kan. Nah akibatnya perusahaan juga serba salah. Orang sekarang pemerintah aja bingung. Ini kepastiannya nggak ada orang yang tahu kepastiannya gimana kelarnya. Jadi perusahaan pasti mengambil langkah contingency plan. Ya contingency plan artinya
plan yang emergency dia harus buat gitu. Karena ini berhubungan dengan ketidakpastian. Jadi dari perusahaan juga kalau yang nggak penting-penting banget ya udah nggak usah. Ya kan. Makanya terjadi banyak PHK kan. Ya. Nah, sedangkan saya sendiri percaya ya dari dulu ya. Ketika kita mau membangun suatu bisnis, itu kan lebih bagus kalau bisnis kita kan as lean as possible, kurus gitu. Tapi kurus maksudnya bukan artinya kurus ceking sampai nggak ada isinya, enggak gitu. Ya kalau memang kapasitas marketingnya targetnya mau tumbuh dari 1M ke 2M, ya kita hire new employee-nya ya disesuaikan dengan itu. Pastikan dengan kapasitas produksinya kan penuh gitu kan. Yeah. Nah, yang terjadi ini sebelum COVID, bisnis model sebelum COVID kan banyak tuh yang bakar-bakaran duit. Ya kan? Startup lah khususnya startup gitu-gitu lah, ya. bakar-bakaran duit. Yeah. Jadi sekarang begitu COVID diuji. Bisnis model kita tuh diuji ketika COVID. Kalau fundamentalnya nggak kuat, ada COVID 1-2 bulan, rontok. Iya. Ya kan? Teruji di COVID-nya ini. Yang apa tuh? Airi udah rontok. Iya. Ya, akhirnya udah. Gak apa-apa sebut aja gitu kan. Gak apa-apa ya. Memang kenyataannya kok. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Yang 2 lagi temennya itu masih nggak tahu sih ya bakal survive atau enggak. Ya. Kalau skala perusahaan ketika menghadapi challenging seperti ini ya, mereka mungkin bisa cut budget, mereka bisa PHK lah gitu ya, yang memang sudah PHK karyawan-karyawannya nih. Tapi kalau individu ya, as a individual gitu ya, kemudian uangnya terbatas dan kebetulan mungkin dirumahkan juga, ya, what should we do gitu? Oke. Jadi untuk survive ya dalam kondisi seperti ini. Untuk survive ya. Jadi di dalam kondisi sebegini kan setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang memang dari dulunya punya kebiasaan menabung, jadi ketika kena COVID ya punya uang. Ya. Tapi ada orang yang nggak punya kebiasaan menabung, ketika kena COVID ya udah bingung kelabakan gitu. Ya. Tapi balik lagi kalau saya mikirnya begini, tujuannya kita kerja apapun itu, ya. Mau kita jadi dokter, mau kita bisnis, mau kita investasi, kan tujuannya kan adalah mencari uang. Ya kan. Nah, jadi di dalam keuangan itu buat saya tuh yang penting ada 2 bro. Satu itu adalah cash flow, yang kedua itu adalah profit. Nah, kebanyakan itu orang pada umumnya mereka berpikir cuman ada satu elemen doang, yaitu profit gitu. Pokoknya gue kerja dapat profit gitu. Ya, memang itu benar, itu tidak salah. Ya. Tapi kalau gue mendefinisikannya itu profit itu adalah tujuan akhir kita. Tapi cash flow itu adalah oksigennya kita. Jadi ibaratnya mau kita bisnis kayak mau kita kerja kayak itu ibaratnya kayak kita lari maraton bro. Jadi garis finishnya itu profitnya kita yang mau kita ambil, ya kan. Tapi untuk mencapai garis finish tersebut kita kan perlu oksigen buat napas, ya kan. Nah itu adalah cash flow-nya kita. Ya betul. Ya kan. Betul. Nah kan nggak ada aturan yang bilang, maksudnya nggak ada aturan yang bilang misalnya gue mau punya katakan 1M gitu ya, 1M itu harus gue capai dalam setahun. Kalau kita mau capainya 3 tahun apa 5 tahun kan terserah kita, kan kita yang bikin sendiri kanvasnya kita kan, ya kan. Nah jadi di dalam kondisi COVID seperti ini akan sangat sulit untuk mengejar target kita profit. Ya, karena daya beli masyarakat lagi pada turun semua, melemah semua, ekonomi melambat semua gitu. Dan itu perlu waktu buat mereka untuk recover. Tapi kan kita kan juga kan mesti survive. So makanya kalau strategi saya yang paling bagus buat masa COVID ya, kesampingkan dulu profit. Fokus di cash flow. Yes. Dan itu ya mungkin do whatever it takes lah ya. Yes. Untuk create cash flow. Cash flow itu kan simple. Cash masuk berapa, cash keluar berapa. Regardless itu profit atau boncos, itu kita nggak peduli. Yang penting gue masuk duit berapa, keluar duit berapa. Kalau mau profit ya pinter-pinternya kita ngatur lah ya. Yes. Bener dong. Yes. Contoh ya. Tujuan kita karena kita mau fokusnya di cash flow, tujuan kita kan mau bikin money in
lebih gede daripada money out, ya kan? Iya. Tapi money in sendiri belum tentu kan profit, bro. Iya. Ya, kalau misalnya gue ngutang sama lu, itu kan bukan income, gue kan ngutang gitu, ya kan? Iya. Tapi boleh dong, kalau gue lagi nggak punya uang, gue ngutang buat survive, it's okay kan? Oke. I mean nanti setelah things getting better, kalau nanti gue making a profit, gue balikin ke lu boleh dong, Iya. ya kan? Ya katakan dengan ya interest lah, bagi yang nggak anti sama riba, ini gue kasih bunga gitu kan boleh gitu. So it means resourcesnya mungkin dari bank lah salah satunya gitu bisa ya. Bisa bank, bisa temen, ngutang makan di warung juga boleh. Ya bebas bro, di mana-mana aja boleh. Oke. Ya. Ya. Yang penting money in ya. Yes, yang penting money in harus lebih gede daripada money out. Ya. Oke. Nah, money in itu dipecah jadi dua. Ya. Kalau money in dalam bentuk income bagus. Ya kan, kalau money in dalam bentuk hutang, biasanya pada umumnya ketika hutang itu pasti kan timbul beban bunga biasanya, ya kan. Nah, pinter-pinter kontrol di sana. Oke. Ya, 2-3 bulan making a loss is fine by me, is okay. Selama cash flow kita dijaga, kan bulan ini rugi, bulan depan rugi, bulan depannya lagi rugi. Tapi akhir tahun gua kalau untung gede kan balik lagi gitu. Ya, oke. Ya, I mean tujuan akhir kita adalah ke profit. Tapi ketika jalannya lagi lobang-lobang, ya mengharuskan kita untuk berhenti sementara, ya kita berhenti sementara. Tapi itu better lah, dan apa ya, daripada tidak melakukan apapun ya. Oh yes. Khususnya di situasi seperti ini dong. Yes. Karena memang kita tahu sama-sama kok ini memang lagi situasi sulit. Yes. Iya kan? Yes. Jualan biasa mungkin laku sehari 20, sekarang jualan sehari laku 1 aja udah bersyukur harusnya iya, ya. Betul. Nah itu makanya tanggal 2 Maret ketika saya PSBB, Maret sampai April tengah itu saya menghabiskan waktu saya bukan menjual, saya tidak menjual. Percuma bro, gue jual nggak ada yang mau beli. Oh gitu. Iya. Kan jualan apa dulu? Gua kan usaha gua kan ini ya properti ya. Oke. Jadi properti ya. Jadi ketika terjadi kena COVID begitu, waduh langsung occupancy turun drastis. Oke. Nah, terus ketika mau masukin orang nanti ada aja tantangannya. RT nggak kasih lah, ntar inilah, ntar itulah. Terus banyak orang kena PHK lah, apa segala macam. Jadi saya percaya begini. Saya percaya ya. Kita boleh punya ilmu, kita boleh punya uang, kita boleh punya network apa, resource apa. Dengan segala resources yang kita miliki, itu cuman bisa membuat sukses rate itu cuman 60%. The other 40%-nya tuh di luar kontrol kita. Kebijakan pemerintah di luar kontrol saya. Kena COVID begini juga di luar kontrol saya, ya kan? Makanya kalau ada orang yang bilang, Pak, untung itu nomor 1, skill tuh nomor 2, bener juga sih gue bilang. Ya, untung itu nomor 1, hoki itu nomor 1 bro, ya kan? Contohnya nih pas lagi COVID begini, ada beberapa bidang usaha yang mendadak melejit. Ya. Sepeda tuh. Tiba-tiba booming ya? Booming. 1 bulan tuh untung bersih bisa 3-4 M. Oke. Ya, tapi kan mostly rata-rata banyak bisnis yang nggak jalan. Ya kan? Betul. Nah jadi ketika COVID ini terjadi dan COVID ini juga termasuk pukulan yang gede banget ya. Itu 1 bulan pertama itu saya pakai buat mitigation plan. Jadi bikin kayak emergency plan yang benar-benar saya harus pikirin, loh ini situasinya udah nggak bakal sama gitu. Bahkan saya waktu itu udah prediksi bahwa seandainya COVID ini berakhir, itu pun nggak akan balik normal 100% seperti sebelum COVID. Contoh aja secara psikologi aja. Ketika nanti COVID ini berakhir, gua rasa orang keluar tetap cuci tangan bro kayaknya. Ya. Kayaknya itu udah menjadi satu kebiasaan baru sih. Yes. Nah, salah satu lagi contohnya kita dipaksa working from home. Ya. Ketika COVID ini berakhir, gua nggak yakin semua orang as if 100% balik semua ke kantor. Mungkin ada sebagian orang yang sudah terbiasa dengan working from home, mereka akan meneruskan seperti itu gitu. Mereka lanjut gitu ya. Nah, makanya semua bisnis gue ini, gue bikin mitigation plan. Modelnya itu gue rubah-rubah. Jadi 1,5 bulan tuh gue nggak jualan apa-apa. Gue bener-bener merubah bisnis model. Ya. Oke. Mulai dari April tengah, bisnis modelnya udah mateng, gue implementasikan. Sekarang di bulan Juni ya, sekarang udah bulan Juli ya. Itu ada beberapa bisnis gue yang udah running well. Oke.
Nah, ini cukup penting juga ya, bahwa yang disampaikan oleh Bro Robin ini merubah dari bisnis model. Yes. Ya kan? Karena sebelum pandemi sama sekarang era pandemi Beda. tentu beda mekanismenya. Iya, beda. Gitu kan ya. Itu Iya. yang harus dipikirkan. Contoh yang paling simpel deh, Bro. Contoh, gue ambil salah satu bisnis gue ya. Jadi dulu gue punya, bukan dulu sih, sekarang juga masih punya. Sebelum COVID itu, gue ada beberapa, mereka bilangnya ultra budget hotel. Ya. Ultra budget hotel. Airy lah ya ceritanya Yeah. ya. Ultra budget hotel. Itu Oke. gue udah 3 bro. Ya. Tapi ya well whatever it is, kalau gue sih believe-nya tuh kos harian ya. Tapi ya sudahlah, mereka bilangnya ultra budget hotel ya ultra budget hotel. Yeah. Dan sebelum COVID it running well. After COVID kita tahu pangsa pasarnya kos harian itu kan cuma 2 bro. Satu adalah pariwisata yang kita tahu lagi lumpuh. Oke. Ya, satu lagi adalah komersil, orang-orang yang berbisnis, which is lumpuh juga gitu. Which is lumpuh juga. Ya. Terus ada orang yang mikir bahwa, Pak kan sekarang kan ini kan office kan udah mulai dibuka. Ya. Oke. Jadi karena gue orang keuangan, yuk let's talk about number. Ya, gue bilang simple aja. Kalau misalnya office udah dibuka, dia buka kapasitasnya 50% kan sekarang kan? Ya, 50%. Jadi gue asumsi aja bisnis itu dengan kapasitas 50%, artinya kemampuan dia produksi juga 50% deh. Ya, itu hitungan yang normal aja. Yeah. Kalau kemampuan produksinya 50%, artinya maksimal omset dia cuma bisa 50% juga. Yeah. Itu pun kalau dia punya kapasitas produksi 100% running well. Yeah. Itu 50%. Kalau kapasitas produksinya cuma 75%, ya berarti kan? separuh dari 75. Iya, berarti kan dia kan 75% dari separuh. Iya. Ya kan? Artinya itu juga bukan solusi. Oke. So jadi waktu itu gue udah mikir, wah oke, ini bisnis model ini udah nggak bisa jalan. Ya, lalu gue pikir, apakah pilihan gue cuma 2? Apa gue cuma duduk diem doang, Oke. nunggu sampai COVID ini bener dengan sendirinya, ya? Atau I have to decide to do something. To do about it, something. ya kan? Oke. Dan akhirnya gue rubah, udah deh, pikir-pikir lagi, udahlah bisnis model balik lagi yang paling dulu, Apa tuh? kos-kosan. Kos-kosan. Kos-kosan itu bisnis model dari zaman Belanda bro. Benar. Sampai sekarang masih eksis. Ya. Gitu kan. Oke, langsung rubah. Tapi karena gua tadinya bermain di harian, gua rubah ke bulanan, itu kan banyak PR jadinya. Banyak PR yang harus gua benerin dari prosedural. Tapi kan nggak banyak lah ya sebenarnya. Gue cukup banyak sih. Cukup banyak ya. Karena waktu itu ketika gua memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga ya untuk bikin jadi kos harian, modelnya itu kan gua sesuaikan dengan mereka. Oke. Ya, ternyata contohnya nih, tempat gua nggak ada dapur bro, kasihan ya, nggak ada dapur bro, ya kan. Akhirnya begitu gua mau ngerubah lagi ke kos bulanan, ya PR itu mesti gua beresin dulu gitu. Iya. Ya, jadi gua segera bikin mitigation plan, gua bikin PR-nya. Puji Tuhan sih sekarang 2 dari 3 itu kapasitasnya udah penuh sih. Sebagai kos-kosan ya. Yes, penuh. Oke, jadi itu salah satu yang sampel yang lu lakukan, merubah bisnis modelnya. Merubah bisnis model. Untuk survive nih, bener nggak? Yes. Iya dong. Tadinya sih mikirnya untuk survive ya. Tadinya budget hotel, ya which is dia harian gitu kan ya. Kalau hotel kan dirubah jadi kos konservatif lah ya. Yes. Itu untuk anak-anak kos kayak mahasiswa gitu atau campur? Mahasiswa banyak kan mati ya. Maksudnya bukan orang yang mati, tapi mahasiswa itu kan sekarang kan kampus kan banyak kan nggak boleh beroperasi. Ya. Jadi kebanyakan mereka either pulang balik ke daerahnya atau gimana. Jadi pangsa mahasiswa ini masih agak sepi sih sekarang. Ada lah beberapa. Nah sebenarnya ketika gua convert begitu, apakah itu mulus? Nggak mulus semuanya bro. I mean kadang-kadang. Nah namanya kita pengusaha kan, kita kan maunya kan yang terbaik. Kita maunya harga jual yang paling tinggi. Tapi balik lagi daya masyarakat, daya beli masyarakat itu mereka punya power buat nyerap gak? Ya, semua orang rata-rata banyak orang ketika waktu itu di PHK. Kalau nggak di PHK gajinya dipotong setengah. Jadi kita sendiri juga mesti adjust gitu. Adjust harganya ya? Adjust harganya. Ya, jadi harga jual pun kita diskon. Ya, at the same time kita juga mesti bikin protokol kesehatan. Ya, karena kan tantangannya banyak bro. Ya, ketika itu mau running lagi, itu dari lingkungan sekitar itu yang mereka juga takut bro. Mereka juga takut dibuka nih kalau nanti ada orang kena COVID gimana gitu loh. Jadi kita siapkan mekanismenya, bikin protokol kesehatannya, inspektornya harus gimana. Nah, itu yang makan waktu. Gitu.
Tapi anyway kan sekarang berarti udah jalan dong ya? Sekarang puji Tuhan satu penuh. Satu 100% penuh. Bahkan masih antri, yang satu lagi udah 80%. Oh, sudah oke lah ya. Iya. Ini berkat dari merubah bisnis model. Ya. Iya. Nah, oke. Jadi kalau yang pertama tadi betapa pentingnya menjaga cash flow ya, cash flow masuk. Ada pergerakan cash flow lah, intinya kan begitu ya. Yes. Kedua, merubah atau mengadjust dari bisnis model yang kita miliki. Yes, ya. bisnis model. Nah, ketiga ini yang mau gue tanyain ya, itu bagi orang-orang yang mungkin dia masih punya tabungan. Ya. Atau dia punya bisnis, ya, entah bentuknya apapun ya, dan bisa di-adjust. Problemnya adalah bagaimana kalau bagi ya orang-orang yang mungkin modalnya minim. Oke. Ya, modalnya minim, tabungan nggak punya gitu, dan dia nggak memiliki bisnis. Oke. Terus dia harus survive gitu kan dalam situasi seperti ini. Resources yang bisa dia gunakan, menurut lu sendiri preferensinya berasal bisa dari mana aja tuh? Oke. Ini gue bahas jadi dua topik ya. Iya. Oke. Jadi pertama itu sebenarnya kalau kita fokusnya sama cash flow, tujuan kita adalah cash flow in harus lebih gede daripada cash flow out. Oke. Ya. Jadi ada dua komponen yang bisa kita atur. Ya. Yang tadi kita bahas kan dari komponen income. Ya. Gimana caranya merubah bisnis model biar income gue nggak stop, biar bisa masuk lagi income baru. Ya. Ya. Jadi bagi orang yang katakan nggak punya bisnis, nggak punya apa, ya sekarang kan bahkan ibu rumah tangga aja di rumah bisa jualan kue, bro. Jualan kue? Iya, banyak kan. Ada yang jualan kue, ya, ada yang juga sih. Oh, jualan kue ya. Ada yang jualan kue, ada yang jualan rapid test, ada yang jualan terbikin apa. Jadi ada aja sih. Masker ya, lah gitu ya. Kan? Nah, tentunya di dalam kondisi seperti ini akan sulit untuk membuat bisnis baru. Akan sulit ya. Jadi kayak misalnya Pak, saya sekarang benar-benar saya di PHK nih, gimana caranya? Ya udah, kamu di rumah kamu itu resources-nya adanya apa gitu. Setiap orang kan punya resources yang beda-beda. Yeah. Kalau misalnya kebetulan Pak, saya punya kemampuan bikin kue. Jualan open PO lewat Facebook kayak lewat apa kayak, itu kan income masuk. Ya kan. Walaupun Pak, ini nanti bisa dijadikan bisnis atau enggak tahu saya. Ya lihat nanti COVID-nya bawa kita ke arah mana. Oke. Ya, saat ini cash flow in dulu. Pokoknya cash flow take in. action dulu lah ya. Take action. Ya kan? Nah, untuk mengenai komponen yang kedua adalah kan keluarnya. Ya kan, keluarnya. Nah, keluarnya kan ya saya cukup percaya ya, seharusnya kalau orang-orang yang melakukan PSBB di rumah, itu biaya hidup per bulannya akan menurun. Pasti akan menurun. Oke, berhemat lah gitu ya. Berhemat. Ya. Contohnya orang punya kebiasaan rata-rata pada umumnya Sabtu Minggu keluar pergi nonton ke kafe, Starbucks. Sekarang kan nggak mungkin. Ya kan. Ketika Sabtu sama Minggu itu udah di rumah aja, itu expense udah turun jauh, bro. Oke. Karena Senin sampai Jumat orang kan kerja. Ya, Sabtu sama Minggu duitnya kan keluar terus. Ya, ketika Sabtu sama Minggu harus di rumah, itu kebanyakan rata-rata udah turun. Jadi spendingnya yang turun ya. Nah, tapi PLN-nya naik, bro. Tagihan PLN naik, bro. PLN-nya naik. Nah, PLN itu bisa ngakalin dari gimana? Economic sharing, bro. Apaan economic sharing. Jadi contoh ya, keluarga besar gue, itu gue punya adik gue itu totalnya, bukan adik gue, maksudnya keluarga adik gue tuh 4 orang. Keluarga gue tuh 3 orang. Terus gue ada bokap nyokap 2 orang. Ya, ketika PSBB gue udah ngatur semuanya, yuk kita semua tinggal satu rumah bareng-bareng. Oh gitu? Iya, economic sharing. PLN bagi 3. Ini berjemaah ya? Iya. Terus kalau mau makan nih, ya pokoknya semuanya economic sharing. Belanja bareng-bareng. Bosan masakan gue, adik gue yang masak. Adik gue kalau bosan, emak gue yang masak. Nah, itu diputar. Itu economic sharing. Sama aja kayak misalnya di apa itu Grab ya, Grab gitu kan, bukan Grab di Amerika. Sharing ride itu. Sharing ride. Itu kan sebenarnya kan konsepnya sama, economic sharing. Ya. Yang kedua adalah gua suka bilang sama murid-murid gua ya, bahwa kita tuh mesti selalu buat laporan keuangan secara personal. Laporan keuangan, Secara personal. Ya. Bahkan yang
sungguh masyarakat pada umumnya nggak terbiasa dengan kebiasaan ini. Even seorang accountant pun yang kerjaannya setiap hari ngitungin uang perusahaan, ketika ditanya, lu tahu nggak sih sebenarnya lu punya expense berapa gitu? Ya. Dia sendiri nggak bisa jawab. Belum tentu tahu ya. Belum tentu tahu. Karena nggak bikin laporan itu tadi. Dan dia bilang, ya kira-kira 15 juta lah Pak. Ya. Terus gue berani taruhan sama dia. Ya, coba kalau setelah lu jabarin satu persatu, itu 90% pasti 15 juta tuh kurang. Meleset lah ya. Pasti meleset. Ya kan? Fungsinya apa bikin itu? Bikin laporan keuangan pribadi. Gue sudah terbiasa bikin laporan keuangan pribadi itu dari tahun 2011. Oke. Jadi udah 9 tahun. 9 tahun ya. So jadi gue mengetahui dengan detail berapa pengeluaran gue. Setiap bulannya ya? Setiap bulannya. Oke. Jadi ketika terjadi problem kayak COVID begini, gue tahu mana yang harus gue buang. Oh, I see. So jadi ketika misalnya gue bikin, ya kan balik lagi emergency, kita bikin contingency plan. Ya, ketika oke, ini begini, gue nggak tahu nih nanti bulan depan gimana, 2 bulan lagi gimana, income gue gimana, nobody knows. Ya, karena kenapa? Income itu seperti yang gue bilang tadi, kita usaha 60% doang, success rate 40%-nya tergantung situasi di lapangan. Betul. Ya, tapi kalau expense 100% within my control. Kalau expense kita ya kita yang tahu ya. Yes. Ketika gue mau bilang, dan cutting your expense is the fastest things to do. Ketika gue bilang, mulai hari ini, gue gak mau minum kopi di Starbucks. Makanya mulai detik ini, expense buat Starbucks langsung hilang. Langsung hilang ya? Ya. Kalau gue bilang, mulai hari ini, gue mau cari 2 juta gitu. Ya. Belum tentu dapat bro. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Iya kan? Bener. Betul kan? Betul. Jadi cutting expense itu adalah strategi yang paling efektif, paling cepat di dalam emergency. Betul. That's what a big company do. Cutting expense, PHK, atau kurangin setengah dari gaji, because mereka juga uncertain. Ya, gimana caranya mereka survive? Mereka bikin OPEX-nya mereka as little as possible. Sorry, betul. OPEX itu maksudnya operational cost ya, operational cost gitu. Buat teman-teman di luar sana. Sorry kalau kadang-kadang saya pakai jargon-jargon keuangan, OPEX itu adalah apa ya, pengeluaran operasional normal lah intinya. Nah ketika lagi di dalam COVID begini, ya OPEX-nya jangan pakai OPEX normal dong. Ya kita mesti pakai emergency OPEX gitu. Iya kan? benar. Gitu. Itulah pentingnya tadi ya, berarti laporan keuangan ini dibikin untuk mengetahui faktor-faktor apa sih yang bisa di cut down nih ya. Betul. Di dalam rangka menghemat kan? Betul. Jadi dengan kita consistently bikin personal laporan keuangan, saya bisa kontrol. Cash flow in, cash flow masuk itu saya bisa kontrol. Bahkan kayak misalnya sekarang nih bulan Juli ya memang nggak bisa yakin 100%, tapi dengan confidence 80-90%, bulan Agustus gue dapat berapa gue udah tahu. Bulan September dapat berapa gue juga udah tahu. Oktober berapa juga gue sudah tahu gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi kita bisa adjust itunya. Ya kan? Nah, jadi itu kan tadi dari sisi cash flow ya. Dari sisi cash flow ada satu yang cash flow in, ada satu yang cash flow out ya. Nah, sekarang gue percaya di masing-masing individu, gue percaya kita punya 7 sumber daya bro. Kita punya 7 sumber daya resources. Ya. Masalahnya orang-orang itu nggak sadar mereka punya 7. Atau kadang mereka sadar. Gue juga nggak sadar sih. Atau kadang mereka sadar. Banyak amat 7. Tapi mereka nggak pernah pakai. Padahal punya. Ada. Semua orang itu ada. 7 resources ya? Yes. Apa aja tuh ada bro? 7 resources. Ini sih teori gue sendiri ya. 1. Semua orang tuh punya uang. Ya. Semua orang tuh punya uang. Ya. 2. Semua orang tuh punya waktu. Punya uang, punya waktu. Punya uang, punya waktu. Kalau punya uang relatif ya, besar kecilnya. Tapi punya uang ya? Tapi punya. Ya. Masa sih anak kuliah aja tanya, lo ada nggak ceceng? Ada ceceng juga, gitu. Walaupun cuma ceceng gitu. Ya kan? Mereka punya uang, mereka punya waktu. Ya. Nomor 3 tuh semua orang tuh punya skill sama knowledge. Punya skill dan knowledge, Terlepas dia pernah seminar kayak, dia nggak sekolah kayak, selalu punya skill. Uniqueness-nya dia lah ya. Uniqueness-nya orang. 4. Setiap orang ini kan punya mental. Ya, mental itu tergantung lah ya. Tergantung orang yang sering jatuh bangun, ya mereka tempa
mentalnya tentu pasti akan lebih kuat. Iya. Ya, yang kelima, semua orang ini punya kapasitas utang, bro. Punya apa? Kapasitas hutang. Kapasitas hutang. Iya. Maksudnya gimana tuh kapasitas hutang? Maksudnya kalau di dunia keuangan ya, kalau misalnya gue punya income 1 bulannya 10 juta, biar gampang. Ya. Ya. Artinya gue bisa berhutang sama bank ya kurang lebih ya sekitar 30%-nya cicilan gue gitu. Jadi kalau misalnya gue mau berhutang sama bank katakan 10 juta juga gitu. Ya artinya gue bisa berhutang sama bank 10 juta dalam durasi 4 bulan. Yeah. 1 bulan gue cicil 2,5 gitu kan, betul, intinya kan. Betul. Nah kalau misalnya gue maunya 20 juta boleh nggak? Ya boleh. Jangan 4 bulan, dibikin lebih panjang. 8 bulan Ya gitu 8 bulan ya. gitu kan. Nah jadi kita punya kapasitas hutang. Ya, tinggal Terus, mau dipakai atau enggak gitu ya. Ada orang yang bilang, Pak, saya nggak kerja Pak. Oke. Saya nggak ada gaji. Gimana gue bisa punya kapasitas utang? Emang kita kuliah nggak pernah ngutang di warung, bro? Pernah sih. Ngutang juga di warung. Iya. Abis ini ntar pulang juga lo gue utangin. Yeah. Gitu. Jadi setiap orang tuh punya kapasitas hutang. Kapasitas hutang, oke. Ya kan? Ya. Jadi udah berapa tuh? Uang, waktu, skill, mental, kapasitas utang gitu kan. Yang keenam, semua orang tuh punya keluarga, bro. Punya keluarga. Yes. Oke. Terlepas baik orang tersebut adalah yatim piatu, tetap punya keluarga. Yang dianggap keluarga lah paling enggak ya. Paling enggak lu yatim piatu tinggal di panti asuhan, lu punya keluarga. Ya. Nggak mesti sedarah lah gitu ya. Nggak harus sedarah. Ya. Dan intinya adalah ketika kita di dalam kesulitan, sebenarnya resources itu ada. Cuman lu mau pakai apa enggak? Iya. Ya kan? Gua nggak bisa bikin kue, tapi saudara gua jago nih bikin kue. Yes. Kenapa nggak lu kerjasama? Contoh ya. Gitu. Nah jadi sebenarnya sayangnya tuh orang di luar sana, mereka tuh cuman ngeluh. taunya itu resources mereka tuh cuma uang gitu loh. Oh, oke. Oh, gue nggak punya uang, gue nggak punya Gua uang. nggak punya modal gitu ya. Gue nggak bisa bikin apa-apa gitu. Karena gue nggak punya uang gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita punya resources yang segitu banyak, tinggal tergantung lu mau pakai apa enggak. Betul. Nah, belief system gue adalah orang yang bisa mengembangkan resourcesnya itu semakin lama semakin besar. Oke. Orang tersebut akan sukses lebih cepat. Semakin gede suksesnya. Manapun resources yang dipilih nih ya. Kalau bisa semuanya. Kalau bisa dipakai semuanya. Kalau bisa ya. Contoh. Ketika kita baru kelar kuliah, uang kita pasti kecil. Ya. Tapi kita kan punya banyak waktu. Ya. Ya. Akhirnya kita bekerja. Ya. Ya. Begitu kita bekerja, waktu kita berkurang. Ya. Uang kita pelan-pelan naik. Ya. Tapi networknya naik. Betul. Skill menulis juga naik. Ya. Mental juga naik. Ya. Ya kan? Nah, keluarga begitu ngelihat, wah ini Robin udah maju nih. Kepercayaan keluarga terhadap kita juga naik. Trustnya nambah ya. Nah, jadi tugas kita adalah memperbesar semua resources tersebut. Oke. Semakin orang yang banyak resourcesnya dan mereka bisa mengakses resources tersebut, banyak hal-hal yang di mata orang awam nggak mungkin, jadi mungkin, bro. Jadi mungkin. Ya, contoh, tahun 2017 ketika gue mulai berinvestasi properti, actually gue mulai dari tahun 2011 gue udah mulai, tapi waktu itu caranya masih konvensional banget. Bener-bener gue pakai cara yang profesional tuh 2016. 2017 itu gue mengakuisisi 13 properti tanpa modal, bro. Dalam setahun? Setahun. Jadi kalau diambil rata-ratanya nih 13 dibagi 12, setahun gue beli satu gitu. Oke, 13 properti ya dalam setahun ya? Betul. Ya, pakai duitnya siapa tuh, bro? Kan tanpa modal ya? Tanpa modal, bro. Pakai duit orang-orang. Ya, kenapa? Pakai duit orang-orang ya. Ketika waktu itu kebetulan waktu itu gue udah nggak kerja, jadi waktu gue banyak. Oke. Ya, network gue juga banyak. Ya. Karena dulu kan sebelum gue berhenti kerja itu kan gue banyak bergelut di dunia bisnis, otomatis network gue banyak. Ya. Lalu gue juga punya kapasitas hutang. Ya. Ya, karena network yang banyak, kayak misalnya gue udah kenal sama lu kayak belasan tahun gitu, bro. Ya. Tentunya gue minjem uang sama lu lebih gampang gitu. Betul. Ya kan. Trustnya udah ada, sudah terbentuk gitu. Yeah. Jadi gue bisa akses sama resources gue tersebut. Oke. Ya. Jadi saat 2017 tuh gue akuisisi 13, itu bener-bener gue nggak pakai modal sama sekali. Tentu propertinya di bawah pasar ya. Yeah. Di bawah pasar gue kelola propertinya sampai udah ada passive income-nya. 2018 tuh gue jual 9, jual untung. BU. Butuh untung tapi. BU tapi BU tapi butuh untung iya, gitu ya. Bukan butuh uang ya, butuh untung ya.
Oke, dari 13 itu kejual 9. 9. Dan itu untung. Untung 4 langsung lunas. 4 lunas. Langsung lunas. Jadi gua ngelunasin properti setahun, Bo. 4. Oke. Ya kan? Jadi itu bentuknya apa kalau boleh tahu? Ruko apartemen. Oh, apartemen. Apartemen. Karena waktu itu gua punya problem, istri gua kan expat. Gua nggak sign prenupsial ya, itu maksudnya surat perjanjian pisah harta sebelum nikah karena waktu itu gua nggak tahu gitu loh. Iya. Akibatnya gua nggak boleh bermain properti, jadi gua cuman bisa main di apartemen. Oke. Tapi 2018 itu dari peraturan di Indonesia sudah memperbolehkan buat posnap. Surat perjanjian pisah harta pasca perkawinan. Oh, oke. Nah, sudah ada ya itu ya? Sudah ada. Posnap gua tuh nomor serinya nomor seri 1, Bro, di Indonesia, Bro. Oh, lu nomor 1 berarti? Iya, Bro. Oh. Begitu gua dengar kabar-kabarnya, anjrit gua mesti cepet-cepet nih. Udah gua langsung urus. Akhirnya 2018 gua udah resmi jadi ya udah gua bisa gitu. Dan gua udah bisa ngambil KPR di bank. Artinya kapasitas hutang gua kan nambah lagi gitu. Iya betul. Gitu, Bro. Nah itu kan baru 6 nih, Bro. Bener nggak sih? Apa ya tadi ya? Uang, waktu, apa sih tadi? Skill, ya. mental, kapasitas hutang. Satu lagi apa ya? Keluarga. Satu lagi apa ya? Nah, lu lupa dia. Satu lagi apa ya? Lupa, Bro. Nanti kalau gue ingat pokoknya gue tahu itu ada 7 gitu. Ada 7 ya? Iya. Oke. Intinya kita mesti ya itu akses. Kita mesti sadar kita punya resources itu. Kita mesti bisa gedein dan kita mesti bisa akses. Ya, ini sebenarnya malah yang menjadi kunci dari jawaban yang mungkin teman-teman juga butuhkan nih, ya kan? Khususnya di masa era new normal ini, bahwa yang namanya resources itu kan nggak melulu uang. Yes, betul. Ya kan? Betul. Modal itu nggak selalu adalah duit. Betul. Bisa berupa keluarga, ya kan? Bisa berupa mental, kapasitas hutang dan lain sebagainya ya. Silahkan teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Gitu kan ya, Bro? Ya, kira-kira betul. Ya. Oke. Jadi contoh gini ya, gue pernah dapat satu pertanyaan bagus dari mentor gue nih. Ya. Jadi mentor gue waktu itu pernah bilang, Bin, lo kan sekarang waktu itu ketika dia bilang lu 35 tahun udah bebas finansial. Ya, jadi sekarang you have nothing to worry in life in terms of finance anymore gitu. Ya. Tapi gue kasih lu satu pertanyaan ya. Kalau misalnya semuanya di dalam hidup lu tuh hilang semuanya. Oke. Ya. Yang tersisa itu maksudnya lu hilang uang ya, cuman uang doang ya, cuman uang. Jadi misalnya semuanya yang kita punya asetnya hilang gitu ya. Dalam waktu satu malam katakan habislah semuanya lah gitu. Oke. Ya. Apakah lu bisa climb back up? Ya. Gua jawab dengan spontan bisa. Karena resource gue yang lain masih ada gitu loh. Iya. Ya kan? Network gue masih ada. Ya kan? Ya walaupun gue nggak punya income, tapi gue banyak temen yang ya suka nggak suka kalau misalnya gue pinjem kayak berapa, ya berapapun dia mungkin masih oke gitu loh. Dalam kapasitas tertentu. Mental masih ada, jatuh bangun udah sering. Ya kan, skill nggak bakal hilang kan? Ya kan? Betul. Nah jadi kita bisa climb back up. Lalu the following question, dia tanya lagi, kalau lu yakin lu bisa climb back up, yakin banget gue bilang. Oke, berapa lama biar lu bisa climb back up seperti ke posisi lu sebelum hilang? Oke. Ya, dulu ketika lu bangun ini berapa lama? Oh belasan tahun gue bilang. Sekarang lu climb back up kira-kira berapa lama? Oh mungkin cuma 7-8 tahun. Mungkin gue bisa gitu loh. Ya. Ya kenapa? Ya dari situ gue percaya bahwa resource itu mesti selalu kita kembangkan. Oke. Makanya bagi orang yang sudah kan banyak nih bro orang-orang yang ceritanya udah sehat secara finansial apa segala macam dan dia berpuas diri gitu. Ketika dia berpuas diri ya akibatnya dia nggak berkembang lagi, akibatnya resource-nya mandek. Stagnan gitulah ya. Makanya itu yang dihindarkan. Oke, selain daripada stagnan, kalau gue lihat sih justru kita ya mungkin ya, teman-teman mungkin juga ini nggak sadar sih, lebih nggak sadarnya bahwa
itu resources juga loh ternyata. Iya. Ya kan? Kayak mental ya. Kemudian keluarga ya. Itu kan juga resources yang bisa didaya gunakan gitu. Oh iya. Sorry, mumpung gue inget nih. Resources yang ketujuh tuh network. Oh, udah ingat sekarang. Network, iya. Network, karena tadi kan kita ngomong network bener, ya. Iya, bener. Networking. Resource yang ketujuh itu network. Ya, sebab gimana? Kita dari kan walaupun kita nggak punya apa-apa, dari TK kan kita punya temen bro, SD punya temen, SMP punya temen, SMA, kuliah ya kan. Baik misalnya, Pak saya nggak punya keluarga apa segala macam gini, tapi ketika di panti asuhan kamu punya temen, kamu punya orang yang ngurus gitu loh. Kecuali Tarzan tinggal di hutan, ada monyet, temen juga gitu kan, gitu. Jadi ya itu sih. Bisa buka topeng monyet dia. Iya. Minim-minim ajak monyet aja, topeng monyet, make money gitu. Cash flow ya. Cash flow. Iya. Jadi everything is possible sih. Everything is possible. Even di hutan ya. Even Tarzan loh ya. Iya. Oke. Even di hutan everything is possible. Yang penting kita selalu upgrade aja. Kita upgrade networknya kita, resources kita. Iya. 7 resources tadi memang harus selalu di-upgrade ya. Yes, selalu. So the key point is there is no limit ya bro. Even di kondisi COVID-19 ini, lu nggak bisa ngalasan apa-apa lagi, alasan apa-apa lagi gitu ya. Even lu nggak punya duit sekalipun. Yes. Bener dong? Yes. Because the moment you decide not to do anything, that is the moment your resources stop growing. Iya. Ya kan. Ketika kita diem, ya udah resourcesnya stop growing. Saat itu juga. Betul. Ya. So jadi ya tough nggak keadaan di luar sana? Tough. Ini adalah kondisi yang dalam hidup gue nih gue ngelewatin tiga krisis bro. 98 gue udah kena krisis. Nah, 2008 krisis juga. Ya kan? Nah ini yang paling tough memang. 2020 ini ya. 2020 ini yang paling tough. Nah mungkin kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Tapi karena gue pernah ngelewatin 2 krisis sebelum ini ya, tentunya mentalitas gue ketika gue menghadapi krisis ya udah krisis lagi gitu. Maksudnya nothing special banget ya enggak gitu. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya aja kan. Iya. Gitu. Oke, selama tabungan masih cukup ya? Ya, selama tabungan masih cukup. Atau misalnya kena kondisi yang ekstrim ya, misalnya. Pak, saya nggak punya income. Pak, saya nggak punya tabungan. Pak, saya nggak bisa economic sharing. Pak, saya nggak bisa itu. Pinjem, Pak. Pinjem apa? Pinjem uang. Oh, pinjem uang. To survive kan? To survive. Iya, pinjem uang. There's nothing wrong buat pinjem uang gitu. Mau ke saudara kek, mau ke bank kek, siapa aja lah ya. Iya. Terus Pak, gak ada yang mau percaya saya. Pinjemnya jangan gede-gede. Banyakin orangnya. Pinjemnya jangan gede-gede gitu ya. Iya. Jadi gue pinjem ke lu berapa? Ceceng 1.000 gitu ya. Misalnya. Misalnya gue mau pinjam sama lu 100 juta gitu. Iya. Ya. Misalnya kita nggak terlalu deket nih ya. Kita nggak terlalu deket. Terus ketika gue mau pinjam sama bro, pinjam dong 100 juta. Lu kan pasti mikir siapa? Lu Bin. 100 juta gue pinjemin lu bawa kabur gimana? Iya. Ya kan. Ya tapi kalau misalnya gue carinya, gue minjemnya sama 20 orang. Ya kan. Artinya kan gue cuman boleh minjem 5 juta doang. Iya. Sama-sama 100 juta kan? Sama. Ya, kalau gue minjem sama lu 100 juta, sama gue minjem lu 5 juta, gampangan gue minjem sama lu 5 juta lah ya. Oh ya, gampang pinjem 5 juta. Ya. Kalau lu 5 juta ya gue pinjem nggak mau kasih, gue keluar nih sekarang nih. Kan begitu, sambil ngancem dikit gitu kan. Oke. Nah, tapi nyarinya dibanyakin orangnya. So, jadi caranya banyak aja sih. Ya, oke. Dan itu bisa as a start gitu ya. Yes. Untuk kita to do something kan nanti gitu ya. Yes, tapi pastinya jangan lupa ya bahwa ketika kita minjem sama orang ya, itu ada something yang lu mesti sacrifice. Sacrifice-nya adalah lu mesti mempertaruhkan kita punya trust. Iya. Ya kan? Makanya gue punya filosofi ya. Uang kalau hilang bisa gue cari. Iya. Trust nggak boleh hilang. Trust nggak boleh hilang. Ya. Gue ada satu figura nih. Figura gue tulisannya live in such a way ya until when somebody else talk bad to you, no one will believe it. Oh, oke. Ya, dan itu gue taruh di WC gue. Di WC? Di WC bro. Kenapa di WC bro? Biar setiap pagi gue kalau boker gue lihat. Gitu. Terus jadi lu inget gitu ya? Yes, ingat. Makanya gue network gue bisa terbangun dengan rapi kemana gitu kan.
ketika gue lagi butuh uang, kapanpun gue mau pinjem uang seharusnya nggak susah. Ya. Gitu. Karena gue selalu jaga gitu. Misalnya gue minjem ya dengan klausul tertentu ya. Misalnya ada yang orang, oke, lo gue kenain bunganya sekian persen dan kita sudah oke gitu kan. Ya itu gue bayar nggak pernah telat, selalu on time. Selalu on time. Karena keinginan untuk menjaga trust itu tadi ya. Yes. Gue pernah kejadian sekali. Waktu itu gue masuk rumah sakit, gue kena DBD bro. Gue kena DBD. Terus salah satu investor gue telepon, Bin, lu belum bayar bagi hasil di bulan ini gitu loh. Ya kan. Begitu gue liat, oh iya bener lagi, gila gue lupa men, gue belum pernah. Terus investor gue bilang, gue berhubungan sama lu tahunan, gak pernah kejadian kayak begini, lu kenapa? Gue lagi masuk rumah sakit, gue lagi kena DBD gitu. Terus badan gue lagi lemes, gue gak bisa mikir apa, tapi whatever it is ya itu salah lah, namanya kita telat ya. Dan gue bilang sama istri gue, tolong dong bayarin, dia kan 10 juta nih, bulan ini lu bayar dia 20 juta. Bayarin dia 20 juta gitu. So the next day dia telepon gue, ya, lu kelebihan bayarnya. Gue gak tahu apakah lu kena obat bius kayak apa, kayak pokoknya kelebihan. Gue bilang enggak, itu that is how I penalize myself gitu. Jadi gue telat 10 juta, ya udah buat bulan ini gue bayar 2 kali lipat. Next time gue nggak bakal telat lagi, gue bilang. Ya semenjak dari itu gue ngambil darah dari dia gampang bro. Oh gitu ya? Seriously gampang. Gue ketemu ada hot deal mau ngambil barang lelang 3M, bos butuh uang nih 5 menit ya. Itu investor yang baik hati ya? Yes, gitu. Makanya trust itu buat dapat dari mana tuh investor kayak gitu ya? Itu udah gue bangun belasan tahun deh. Ketika gue masih berbisnis ya. Ya, betul ya. Itu memang menjadi satu berkah tersendiri ya. Ketika kita bisa membangun satu trust di mata para investor, sehingga ketika ada project-project gitu ya bro ya, ada bisnis dan lain sebagainya, kemudian kita dengan gampang nih bisa menggait mereka, ya kan? Betul. Sistem kerjasama, bagi hasil dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan itu adalah salah satu resources juga yang patut dijagain. Betul Pak. Apalagi sekarang manusia itu by default manusia adalah makhluk yang bersosial. Ya kita makhluk yang harus hidup secara sosialisasi gitu kan. Jadi artinya ini banyak stigma orang yang kalau gue mau main properti ini khususnya, gue harus bermain sendiri. Enggak juga. Apa salahnya? Resources saya kurang, resources Anda kurang, tapi bergabung kita saling melengkapi, bergabung kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang besar, gak ada yang salah dengan hal itu. Yang penting pembagiannya win-winnya ada di mana kan gitu. Betul. Ya, daripada lu gue akhirnya nggak bisa ngambil, mendingan kita gabung ngambil. Iya. Ya kan? Kolaborasi ya. Yes, collab. Kayak gini ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya bro. Boleh. Dalam situasi yang seperti ini tadi, di mana lu kan juga sudah mengalami kebetulan 3 kali krisis nih sama 2020 ya. Yes, tapi jangan ditambah lagi kalau bisa. Udah. Oh iya. Nanti hidup gue penuh dengan krisis gitu bro. Gue juga nggak mau sih. Nah, satu pertanyaan nih yang gue mau lontarkan ke lu. Apakah saat ini ya khususnya preferensi lu pilih berbisnis atau investasi? Gue nih. Jadi as if gue secara personal. Gue jalanin dua-duanya. Dengan situasi seperti ini? Yes. Gue jalanin dua-duanya. Tetap dua-duanya? Iya. Minggu depan gue mau akad udah. Oh gitu ya? Iya. Akad properti. Ya. Lagi banyak yang diskon bro. Properti lagi banyak yang berarti diskon soalnya. Saatnya belanja ya kalau untuk properti khususnya ya. Nah ini pertanyaannya intrik nih. Ini bisa panjang nih. Banyak orang nanya, Pak sekarang ini lagi buying time. Yes. Bagi orang yang siap. Bagi orang yang siap. Contoh pelurunya misalnya, siap ya. Pelurunya siap. Ya, contoh. Propertinya 5M. Oke. Terus ada orang jual katakan 3,2M karena lagi BU, ya. Ya lihat dulu kalau misalnya duit kita cuman 3,2M juga pas-pasan ngambil tuh properti, ternyata properti yang nggak jalan lu mati juga coy. Iya. Cash flow-nya nggak ada gitu loh. Ya kan. Tapi kalau misalnya saat ini Anda pegang 100M, beli 3,2M ya udahlah ya, cuman kecil lah itu kecil gitu ya. Kalau Anda siap ambil. Kalau Anda nggak siap, hati-hati. Karena nggak selamanya hot deal itu artinya bagus. Belum tentu. Ya, karena banyak orang di luar sana dia mendapatkan deal-deal yang bagus, tapi karena dia cash flow-nya macet, akhirnya hancur semua. Hancur juga ya? Hancur juga.
Ya, so jadi hati-hati. Ya. Iya betul. Khususnya bagi mereka-mereka yang dananya terbatas ya. Ya, jadi balik lagi di dalam kondisi seperti ini tough nggak? Tough, very tough. Ya, tapi kalau kita consistently selalu upgrade resources kita, ya, everything is possible to be done. Ya, bisnis juga maybe is not, bukannya hari ini gua kerja, hari ini dapat uang, tidak gitu. Yeah. Karena saat ini kan daya beli kan memang lagi menurun. Yeah. Ya. Tapi bisnis itu, how the business make money, itu kan balik lagi, profit itu kan long term goal. Ya. Ya kan. Kalau sekarang gua nggak bisa menjual, gua kan sekarang bisa bikin fundamentalnya dulu. Ya, contohnya salah satu yang gua lakukan adalah ketika COVID ini melanda di bisnis gua, ini jadi itu mata gua malah dibuka gitu loh. So selama ini bisnis model yang gua pikir kuat, ternyata dihantam COVID rontok. Iya. Ya kan, artinya gua mesti kerjain evaluasi, apakah benar gua punya bisnis model sudah lean. Ya, oh ternyata belum lean. Ini yang gue benerin, Yeah. Ya, atau sekarang kagak bisa jualan juga. Iya. Ya kan? Betul. So dengan harapan ketika nanti situasinya sudah membaik, gue sudah lebih siap. Iya. Gitu. So jadi anything sih, tetap semuanya kita kerjain, bro. Iya. Yang penting memang tidak stop lah ya. Iya. Tidak putus asa. Yes. Tetap berkreatif lah ya. Yes. Oke. Alright. Kreatif, ya, nggak putus asa. Dan satu lagi sih pesan gue, tim ya. Tim penting, bro. Because kalau kita di luar sana tim di PHK ini kayaknya. Iya, jadi policy gue adalah tim inti gue harus tetap gue jaga. Ya, walaupun berat, tapi tetap harus gue jaga gitu. Yeah. Buat yang tim inti gitu. Iya. Sebisa mungkin demikian ya. Because kalau kita nggak punya tim, kita nggak bisa do something bigger kan. Kita nggak mungkin, waktu kita cuma 24 jam kan, bro. Dan semuanya harus dikerjain sendiri, itu rasanya juga pasti nggak mungkin sih. Jadi kita mesti, kalau misalnya buat para pebisnis, saran gua sih cuman di dalam kondisi COVID seperti ini, semuanya is all about uncertainty. Yeah. Gak ada orang yang bisa jawab gitu loh. Yeah. Even lu mau cari ekonom yang paling hebat satu dunia pun gak bisa jawab gitu loh. Gak bakal bisa secara firm prediksi deh apa yang terjadi ke gitu. depan nanti kan. Yes. So jadi kalau memang kita nggak bisa prediksi apa yang bisa kita lakukan di depan nanti, ya kenapa kita nggak fokus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yeah. Ya kan. Ya tinggal dicocokin aja kira-kira bisnis model begini bisa jalan nggak ke arah yang itu. Perkara nanti bisa apa enggak, ya itu urusan nanti lah. Nggak usah dipikirin terlalu detail juga gitu loh. Iya. Kebanyakan mikir malah nggak action juga kan. Yes. Dan satu lagi sih buat para pendengar, para penonton ya berarti ya, para penonton. Regardless apa yang kalian lakukan, mau kalian kerja kayak, mau bisnis kayak, mau investasi kayak, simple kok. Ujung-ujungnya duit, guys. Ya. So jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu belajarin core dari semuanya dulu. Core dari semuanya apa? Uang. Finance. Yeah. Ya kan? So makanya banyak kan dengar kasus kayak misalnya dokter-dokter nih, income-nya gede, tapi mereka nggak tahu gimana cara manage money-nya. Iya. Ya kan? Eventually sampai mereka udah tua, kok kayaknya uang gue pada lari kemana ya gitu ya. So gak ada salahnya kalau kita memperdalam core finance kita. Yeah. Sebab kalau kita tahu core finance kita, lu mau kerja apa aja itu kan kendaraannya doang. Yang penting gue tahu cara nyetir deh gitu. Iya betul. Gitu sih. Betul. Itu penting banget ya, ilmu yang sangat dasar, tapi sangat-sangat penting ya. Yes, betul bro. Oke. Khususnya di era pandemi sekarang ini ya. Yeah. Nah, bagi anak-anak nih yang dulu nggak terbiasa ngurusin keuangan, ya mudah-mudahan dengan kejadian pandemi ini, COVID ini, ya mata kalian akan terbuka gitu loh. Pentingnya keuangan gitu. Pentingnya kita membuat plan sebelum itu kejadian. Apalagi sekarang negara kita kan udah 3 kali nih kena krisis nih. 3 kali. Ya, artinya by data, ya kan, negara kita ini juga negara yang sering dilanda krisis gitu loh. Ya kan? So jadi abis ini mesti siap-siap udah. Oke. Mesti bikin plan. Iya. Jangan lupa guys PR-nya dari Bro Robin Permana. Ya. Oke, kalau begitu thank you banget bro sudah mampir. Thank you bro. Hentos aja bro. Ya, hentos. Ya. Thank you teman-teman.
Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Kita ketemu lagi di next video, Ferry Reviandi Channel. Okay. See you. See you.